Oke, kalau tadi kita sudah ngelihat materi-materi baru yang ada di kandang Alviano bersama Banis, terus juga cempe-cempe di video sebelumnya maksud saya. Tapi kita kan take videonya dalam 1 hari. Sekarang kita mau lihat kondisinya bejo terbaru seperti apa. Nah ini boleh dikeluarkan, Mbak? Bisa. Ini pamit dulu saya. Iya. Jadi kita langsung mau keluarin bejo nih guys. Jadi kita ngelihatnya live ya. Jadi kita nggak bikinin klip tapi live dia diturunin. Gak apa-apa, Pak. Monggo. Iya. Langsung, Pak. Tuh. Nah, ini langsung nih, guys. Ini sama yang punya nih, guys. Tak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sehat-sehat. Set. Nih, ayo keluar. Udah kayak gini ayo, udah keluar. Oh, dia udah anu sendiri. Nah, ya. Wah. Kayak ini. Memang kondisinya sekarang. Kondisinya udah nggak kayak dulu, Pak. Iya. Nah, mengingatkan emang juga bejo ini apa ya? Umurnya sudah udah usur lah, Bang. Di usia segini. Tapi yang saya salut masih produktif itu loh, Pak. Ya. Nah, itu rahasianya apa? Saya kira cuma kerutinan perawatan gitu aja. Yang jelas beda dong, Mbak. Sama perawatannya bejo dulu kan orientasinya kan ke lapangan banget ini. Oh, kalau iya, sekarang yang jelas sangat beda lah. Kalau ngomongkan itu udah lain, Bang. Kalau sekarang disamakan sama dulu, wah nggak kuat. Anu. Ya, betul. Sekarang yang dibutuhkan Kambingnya sehat. Lah, yang penting kambingnya sehat, masih produktif. produktifnya masih. Dan ini yang saya heran, dia sekarang umur berapa? 8 tahun, Bang? 8 tahunan lah. Ekornya masih kayak gitu itu loh. Ya seperti inilah, Bang. Terus gimana? Dan memang genetiknya kalau saya ngelihat kayak si Anggora, tapi Anggora mungkin lebih agak ke bawah sedikit ya ekornya. Ya bulunya. Kurang lebihnya, tapi bulunya Anggora sih lebih wah lagi lah. Itu kelebihan anak dari bapaknya Iya. itu, guys, kalau kayak gitu. Nah ini mungkin boleh ceritakan sedikit, Pak. Dulu itu kok bisa keluar seperti Anggora, itu betinanya seperti apa? Mungkin insya Allah kapan-kapan kita ngeliput Anggora ya. Sebenarnya induknya Anggora itu biasa, Bang. Biasa itu dalam artian seperti apa nih, Pak? Biasa, cuma kelebihan di bulu. Telinga biasa, kepala ya biasa induknya. Tapi hasilnya kok bisa seperti itu udah di luar. Nah itu Anggora dulu itu lahiran di sini atau di sana? Oh, di itu sana. setelah kawin 2 bulan dari kawin itu dibeli Pak Baron dari Munjungan. Oke. Waktu Trenggalek. Iya, Trenggalek. Munjungan Trenggalek. Itulah. Waktu itu alhamdulillah dulu dibuat kontes kelas C, kelas anu nggak pernah dapat. Lokal aja nggak bisa juara, Bang. Alhamdulillah perkembangan di kelas A seperti itu. Berkacanya ke si bejonya sih kayaknya. Dulu waktu kecilnya kan kalau saya ngelihat Iya kayak. Kalau bejonya saya lihat itu dulu apa ya? Saya sih nggak ngalamin kecilannya bejo, cuman menurut ceritanya jenengan, menurut ceritanya dari Gus Ulum, dari Mas Aan, emang bejo ini kecilannya emang kurang, Bang. Dulu itu dibawa ke sini aku nggak mau, Bang. Waktu cempe kecil dibawa Aan itu dikasih harga berapa waktu itu? 5.000, Bang, sama 5.000 jenengan tolak? Nggak mau. Udah warna lah, Bang. Terus kepala ya biasa kayak anak-anaknya gitu. Iya. Ya udahlah, contohnya kayak. Dan dengan kepincutnya seperti apa? Ya udah di kelas B itu. Oh, kelas B. Ya, kontes di anu 2017. Kanjuruhan. Ya, Kanjuruhan 2017. Oke. Ya itulah. Tapi kalau kalian bisa lihat bejo nih, guys, ini yang paling saya senang itu dari bagian badannya yang atletis nih. Dan lurusnya punggung juga ekornya. Nah kalau kita ngomongkan soal bulu ya sudah beda sama yang dulu. Udah jauh, Bang. Kalau teman-teman ngikuti di dunia kontes emang dia kan dulu memang mendominasi, Pak. Nah sekarang ya wajar kalau dia kalau sekarang udahlah, biar sudah udah waktunya di kandang. Dia lihat anak-anaknya yang ikut-ikut kontes dari rumah dia. Iya. Betul. Anu gitu aja. Dan sekarang jenengan nyimpen berapa, Bah, generasinya bejo? Generasinya bejo ini yang di rumah sekarang ada yang jantan ada 4. 4 siapaan? Bejo Junior. Bejo Junior.
Artomoro. Terus Soponyono. Terus ada lagi yang dari Mas Wahyu Banyuwangi, kemarin diambil Mas Yanto. Pernah tuh saya liput tuh kayaknya. Itu tak ambil. Oke. Saudaranya Kemuning bukan? Iya, kembarannya Kemuning. Kemuning itu dulu keluar 3 Bang. Salah satunya yang di Mas Wahyu diambil Mas Yanto. Aku ditelepon Mas Wahyu kalau diambil Mas Yanto, itu terus langsung saya ke Mas Yanto. Udah, biar bagaimana kondisinya tak ambil. Moga-moga dibenahi bisa sehat lagi. Karena memang terus ingat bejo sudah ndak muda lagi, tetap butuh generasi, Pak ya. Nah itu. Nah ini yang kembarannya itu kan ada 3 Bang. Yang satu Gagak Rimang di Trenggalek, Pak Budi. Masih ada kambingnya? Masih yang hitam. Itu. Masih yang hitam polos? Hitam, iya ada putihnya atau gimana ya? Hitam dari Pak Budi. Pengen banget loh Bang sebetulnya punya anak bejo, tapi yang moga-moga lah Bang kalau ada. Amin. Nanti ya, bisa. Saya masuk inden ini saya berarti. Jadi saya sih nggak muluk-muluk ya, saya pengen dari dulu Bang. Tapi sebenarnya sama rezeki itu udah dikasih. Tapi kalau masalah itu yang katanya belum rezeki, tapi kan udah sebenarnya udah dikasih, tapi memang rezeki. Doanya memang bahwa waktu itu lupa. Jadi saya pernah beli apa ya? Saya pernah ngambil kawinan induk, kawin dengan bejo. Itu berapa Mbak ya dulu? Nggak usah disebutkan lah nominalnya lah ya. Udah agak lupa, udah lama. Saya juga lupa Bang, pura-pura lupa. Jadi begitu waktunya beranak nih guys di kandang. Saya sih pengennya punya anak bejo jantan hitam polos, nggak muluk-muluk, bukan yang sampai warnanya bagus untuk kontes, enggak. Tapi doanya hanya jantan hitam. Tapi saya nggak berdoa nyawanya diikutkan. Jadi keluarnya udah belum rezeki lah. Nah ini sudah, atau kalian sudah puas lihat Master Bejo atau belum? Tuh Master Bejonya dulu, ini keadaan sekarang kayak ini lah. Kondisinya sekarang seperti ini. Tapi dia masih produktif Mbak ya? Dipakai ngawin masih enak Mbak ya? Ini pokoknya nggak dipegang kepalanya nggak apa-apa. Ini saya takut juga nih. Oh le. Nggak apa-apa kok. Bejo masih produktif, masih sehat, dan sempat ada berita-berita yang nggak benar. Bejo ini ya masih bisa ngawin, ya sehat, ya ada anaknya. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bejo juga salah satu kambing yang apa ya, yang ikut berpartisipasi di ramenya dunia kontes beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan selalu sehat, juga ownernya juga. Nah sekarang boleh lihat generasinya enggak ini Mbak? Iya. Ini bejonya dimasukkan dulu atau? Dimasukkan aja. Boleh mungkin dimasukkan. Kita lihat yang mana dulu ini Mbak? Dari pinggir dulu mungkin Mbak ya? Iya, terserah. Kita lihat si Bejo Junior. Nah Bejo Junior ini unik guys. Unik ceritanya maksudnya. Saya dulu pernah Bejo Junior lahir, saya ada di sini. Masih cempe banget, bener-bener induknya masih ngeden banget. Saya sama ini nih, saya sama ini nih. Gila. Nah, iya. Jadi Bejo Junior lahir, kita lagi ada di sini. Ya, waktu itu. Dan saudaranya ini hitam polos. Pada waktu itu saya sudah naksir banget kan, ngidam banget dulu saya anak-anak bejo hitam polos. Tapi apalah daya ya, karena bawa sini ya, Tri. Banyak. Nah ini nih guys, ini guys. Ini dia Bejo Junior. Wow, masya Allah. Ini badannya sudah long banget ya. Ini masih nyusu ini Bang? Ini ya masih lah Bang, dikasih. Nyusunya berapa liter kalau dia udah umur segini? Paling kalau ini pagi 1,5 liter, sore 1,5 liter. Sore 1 liter. Cuma udah dicampur sama, iya di blender sama yang cambah itu. Cambah, kacang hijau nggak? Iya kacang hijau, cambah kacang hijau itu. Cambah kacang hijau maksud. Nah sekarang ini si Bejo Junior ini umur berapa Bah? Kalau sekarang bulan berapa itu? Bulan 5 lah. Pokoknya saya patokannya bulan 6 Bang. Masalah bulan 5 tanggal 30 atau berapa? Ya itulah. Jadi saya waktu itu bikin video dapat 3 hari baru saya upload. Karena waktu itu saya juga lagi banyak video nih guys. Dulu tapi waktu dia masih, kalau nggak salah saya dulu kasih judul panen sempe. Nah ini kalau kalian lihat ini mungkin bisa di detail, ambil dari atas.
Ini bagian boyok ini segini loh guys. Masya Allah. Nah ini nih guys ekornya, Ini bulunya. nggak bisa bang, nyoba lah dipegang ekori, kayak ada ini. Nah. Tuh, oh iya. Ini kayak ada kawatnya. Lah, Wih. Ini nih guys. Nah ini tentunya pasti pernah ada penawaran. Nggak mungkin nggak dong, Bah, kambing seperti ini, Bah. Nah kalau ini kita nggak apa-apa karena ini kan peranakan sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Ini jadi mau dibocorkan atau? Kalau sementara ini biar gantinya bapak ya bang. Buat Iya. generasi aja. Iya. Nyoba Tapi lah. kalau ada orang yang cocok gimana dong, Bah? Sementara ini Ya, yang udahlah, jangan dulu. Jangan dulu. Kalau ngomongkan uang nggak ada habisnya. Betul. Iya. Ngomongkan duit sama ngomongkan nafsu dalam tanda kutip. Iya. Artinya kita selalu pengen punya yang bagus terus Nah, nurutin itu duit ya duit berapapun habis gitu. Nah, ya itulah. Kalau nurutin kambing. Nggak tahu nanti kalau ada kebutuhan yang Ya, sangat kalau itu klasik sih itu. Itu alasan klasik sih. Saya juga kayak gitu masalahnya. Nah, ini Lain. sekarang sudah masih kelas C, Pak? Udah poel ini. Oh, udah poel. Udah Oke. poel. Terakhir dikali dibawa kapan ini, Pak? Ini bang, udah lama pernah sakit itu loh bang, kena PMK Iya, pernah. iya. Nah, waktu itu kayaknya jenengan pernah cerita bukan cuman ini yang kena. Tiga-tiganya 3 ya? Artomoro, Soponyono ya kena sama Kena ini. semua, guys. Terakhir tak bawa ke Ponorogo aja nggak dapat. Jadi semua Entah urutan berapa itu waktu itu. Ini saya kok ingat ya, pola warnanya kayak pola warnanya si Tejo gitu loh. Ya hampir. Memang Kalau pola saudara. warnanya loh. Iya. Nah, ini panjangnya dapat dia ini dari bagian kepala, dagunya juga tebal banget. Tapi dia lagi posisi kayak gini, birahi banget. Wah, ini induknya ekor hitam. Ekor bener hitam, ya? Nah, iya. masih ingat lah saya. Ekor. Sekarang mana Mbah induknya? Di kandangnya Pak Taji. Oh, posisi bunting Iya, dengan bejo lagi. dengan bejo. Wah, keluar juga. Moga-moga aja jadi. Amin. Kalau budeng saya inden loh. Enggak. Ya udah. Tapi induknya ini sepertinya nanti kalau cocok ada yang bayar. Oh, sudah Kalau laku jadi. atau Apa? sudah laku atau Ya masih dalam moga-moga. negosiasi? Iya. Oke, siap. Ya udah, mungkin Cak Setris Iya. mungkin pergantian pemain aja kita. Mungkin kita ganti Artomoro. Iya. Artomoro. Kita nggak bisa ke kandangnya guys ya, Iya. soalnya bed check. Kandangnya bed apa? Kok kandang? Setelah hujan. Kena hujan, nggak ada genangan air. Luar biasa perkembangannya. Jadi beberapa bulan, ya setahun lebih lah saya. Setahun lebih. Iya. Setahun lebih. Tapi sebelum itu saya sering kesini sih sebenarnya. Cuman waktu itu saya lagi nggak liputan. Nggak tahu kenapa saya nggak liputan. Kalau menurut jenengan saya liputan terus atau nggak usah, Pak? Ya harus. Nggak usah lah. Ya dilanjut lagi lah. Gitu ya? Ya setelah break sekarang kita Oke. kemarin kok berhenti enggak, tapi break sebentar. Oke, siap. Iya. Berarti kita dapat booster, dapat semangat dari beliau nih guys. Nah, kalau teman-teman biasanya kalau suka ya monggo, kalau nggak suka nggak apa-apa. Ya, ke sana Bang ya. Oh, ke sana boleh. Iya. Boleh. Di sana. Hei, Nah, ini jalannya kayak gini. Jadi kita mau iya keluarin ke sana agak tuh hujan. takut kambingnya. Awas kejedot. Awas. Nah, ini. Space gak apa-apa. Kalau Artomoro ini sih kita ngikutin udah mulai kecil guys ya. Tingginya tinggi banget kambing. Gila. Ih. Bah, saya boleh pegang di sampingnya nggak? Mari sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sile. Gile. Ini Segini loh guys. Wah. Ini Artomoro salah satu anak bejo, induknya tadi ada di situ. Terus adiknya yang paling ragil tadi kita liput di video sebelumnya masih cempe, masih umur 4 hari. Nah, ini Artomoro sekarang umur berapa, Bah? Saya lupa, Bah. kalau ini udah 2 tahun lebih Bang. Udah 2 tahunan ya? Iya. Ini saya cancang aja boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Saya tali aja. Iya, Oh, di ini di tali. Awas. Lele. Ciri khasnya guys ya, kalau anak-anak bejo nih, ininya
di ekornya itu loh. Dan untuk struktur badan ya, struktur badan itu lempeng-lempeng, enak banget dilihat ininya. Terus sama lurusnya badan ini. Ini luar biasa sih perkembangannya. Tapi memang kita sempat tahu Arto Moro pernah ada trouble juga, Pak ya? Iya. Pernah ada trouble dan dia juga sempat kena PMK. Iya. Tapi separah apa waktu itu, Pak, PMK yang jenengan alami di sini? PMK yang kemarin sangat parah bang, di kaki. Dari mulai dengkul ke bawah, udah sampai kuku aja. Kuku itu gembuk tapi kayak semacam Sampai hampir bosok tak gimana ya. Oh. Masalah digunting nggak berdarah tapi banyak hitamnya, putih-putih hitam. kayak pucat gitu. Iya, tapi ada itu. Udah. Ya untunglah bisa sembuh lagi. Nah, Memang kalau penanganannya jenengan dikasih apa aja waktu itu? udah biasa lah bang, obat-obat biasa. Obat herbal-herbal gitu Iya, lah. udah dicoba. Nah, kalau Arto Moro sih ini emang buat, kalau jenengan pernah ngomong kan emang buat generasi. Iya. Buat generasi bapaknya. Tapi di sini nggak nanggung-nanggung loh guys. Nyimpen generasinya ada 4 ekor di sini. Sini 4 ekor. Tadi kalau kita lihat udah si Bejo Junior, kita lihat Arto Moro. Arto Moro ini masih punya adik. Namanya si Soponyono. Soponyono. Itu jaraknya Arto Moro ke Soponyono berapa tahun, Mbak? Berapa bulan? Ada di bawah Arto Moro ini ada betina. masih ada lagi? Ada, keluar betina hitam. Tunggal? Iya, tunggal. Soponyono tunggal? Tunggal juga. Ini tunggal? Ini enggak dua. Yang satu ini kembarannya Arto Moro di Mas Didik Munir Tuban. Oh, oke. Silih. Ya udah, Sotris dimasukkan aja, Sotris. Kita lihat sekarang si adiknya. Iya, Saya dulu pernah lihat ini, Bah. Siapa sih anak sama mawar putih tuh, Bah? Oh, Raden. Nah, itu mana, Bah? Udah keluar. Udah laku, Bah? Iya, udah laku. Itu ganteng Udah juga laku tuh ke kambing tuh. Purwosari ya itu. Siapa itu? Pak Karyadi siapa itu? Oh, ya Allah, iya. Ya kan pernah saya liput. Lah. Saya lupa. Pernah saya liput nih, guys. Ada videonya sebetulnya. Di situ juga ada anak bejo si Raden. Nah, sekarang kita keluarin Soponyono aja. Iya. Soponyono biar Kalau di sini kayak gitu, Bang. Kenapa apa itu, Bang? Birahi semua. Nah, untuk menangani kayak gini gimana, Pak? Apa dibiarin aja normalnya atau gimana? Kalau kambing birahi itu berarti kambing itu sehat, Bang. Normal, udah, Pak ya? Iya, udah. Nggak apa-apa, biasa. Nah, kalau ini adiknya dari Arto Moro, Arto Moro. Ini. Cuman masih kelas tipikalnya C. Ntar 1 tahun, ya 1 tahunan lah. udah poel, Pak? Belum? Belum, ini masih. Tapi kalau masih karakter, sangat iya rapet banget gitu. Tapi kalau karakter tingginya kayaknya Arto Moro deh, Pak. Ya itulah. Kalau menurut jenengan gimana? Iya. Kalau tinggi, Saya kira kalau Arto Moro tinggi banget. Arto Moro itu udah berapa loh, Bang, tingginya? Saya yakin 102 paling. Oh, lebih. Lebih ya? Sekitar 104, 105 gitu loh, Bang. Padahal kambing baru umur 2 tahun loh, guys. Kalau di sini ya kayak ini, Bang, kalau pagi ya. Nah, ini ada apa ini? Baling-baling bambu, baling-baling besi. Ah, ya kayak ini kalau Oh, jadi di sana itu juga nanti ada, iya. Allahu Akbar. Ini 2 udah tarik-tarikan pada lari. Nah, Awas kepala awas. awas lah kayak gitu. Oh, enak ya muter-muter ya. Jadi satunya di situ. Iya, tapi ya kalau udah birahi kayak itu, Bang, udah kotor. Jadi satunya di sini nanti keliling. Iya, putar terus. Nah, tuh guys. Umurnya 1 tahun berapa, Pak? Ini kurang lebih 1 tahun lah udah tapi entah udah nyampe atau belum, ya kurang lebih 1 tahun, Pak. Di sini ini sering hujan nggak sih, Pak? Hujan terus kayak gini, Pak. Ketahuan Tempatnya ya becek. Enggak, maksudnya kambing-kambingnya Iya, para peternak agak kalau kotor. lagi kusem-kusem itu berarti emang Hujan terus. musim hujan lagi melanda tuh, guys. Jadi lagi pada ya bukannya ya emang sering hujan, kambing lagi pada kusem-kusem. Dan pastinya bukan cuma di sini aja. Kalau model bentuk kepala ya kayak gini lah, Bang. Ini nanti malah besar, saya kira malah narik, malah bagus. Malah pembentukannya lebih perfect lagi, Pak ya. Oke. Wah, ini
si Soponyono. Boleh kita lihat yang dari Banyuwangi? Siap, ini. Cak Udah, Sutris? ini tuh. Oh, ini dilepas. Dilepas atau diambil? Ini. Diambil enggak apa-apa, Pak. Oh, Diambil enggak apa-apa. biar ambil. Ini biar lampar. dia agak muter. Nyoba. Cuma ini masih belum sehat, Bang. Kalau ini. Ya kalau belum sehat, kalau nggak perlu dikeluarin nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, dicoba. Saya kira masih bisa dimakan, Mas. Tuh, enak ya. Fisiknya dia kayak gitu aja, muter-muter aja. Nyoba. Lah, kayak itulah. Ini dikasih nama siapa nih, Pak, sampai sini, Pak? Belum lah, Bang. Nyoba ini. Belum ada nama. Iya. Tapi kok kayaknya dari karakter tipikal kepala kayaknya dari anak-anak yang lain kayaknya gede ini, Pak. Apa agak panjang dikit ya? Ini Bang. Tapi dagunya tebel banget ya. Tapi memang keadaan kambing belum lah. Bulu-bulu masih rusak. Berarti ini, di sini masih recovery lah ya? Iya, masih dari pemulihan masih perawatan. Kondisinya kayak gini. Nah, tuh guys, penempatan warnanya nih guys. Wah, bulu ya masih kayak gini. Nah, ini nanti kan calon bulu-bulu panjang. Ya, ngepiar gitu dia bulunya tuh cuma guys. kayak gini masih. Umur berapa nih, Pak? Kalau ini seumur 2,5? 3 tahun? kalau hampir 3 tahun lah. Lepas. Nah, wes. Dan tinggi-tinggi ya rata-rata ya Bang anak-anak bejo. Ya itulah. Kayak gini nyoba lah udah udah dirawat nanti gimana hasilnya kita mungkin belum tahu. agak ke sini Bang. Nah, seintens apa menurut jenengan kalau breeding genetik ini di breeding? Sepengaruh apa gitu kalau menurut jenengan? Gini Bang, kita kalau anak-anak bejo atau cucu-cucunya ya, kan kita bicaranya di ranahnya Alfiano aja iya, ya. Cucu-cucunya juga udah bagus Bang. Makanya kita sementara ini aku masih percaya sama anak-anaknya bejo untuk sebagai generasi penerus. Enggak, maksudnya sepenting apa genetik untuk beternak menurut Abani sendiri? Tapi di dalam ranah Alfiano aja, apakah oh ya Mas, aku punya bejo harus tak kawinkan dengan genetik ini, harus genetik ini? Enggak harus Bang. Kalau masalah itu enggak harus. Saya kira pokoknya merasa induknya saya kira udah cocok sama bejo, ya udah. Enggak bisa menutupi kekurangannya bejo gitu ya itulah. Meskipun bejo banyak kekurangan. Masalah mana yang bisa menutupi kekurangan bejo, saya kira Tapi bukan berarti genetik itu nggak penting kan? Oh, kalau genetik itu pasti Bang. Kalau orang breeding, ilmunya breeding pasti genetik itu ya betul. Sangat perlu. Cuman paling enggak pandangan pertama fisik dulu lah. Iya. Fisik dulu, kambingnya dulu seperti fisik, apa. Tipikal kepalanya, telinganya cocok nggak sama bejo. Ini kalau dimasukkan oh iya. Yang ini. Nyoba. Iya, kayak kurang masalah kurang sehat Bang. Iya. Bener. Kalau nggak apa-apa deh kalau itu dimasukin. Ini nanti kalau udah sehat sih. Baru berapa lama di sini, Pak? Masih 2 hari. Wah, baru datang. Baru datang kemarin. Ya saya mohon maaf, Bang, malah keluarin. Saya nggak tahu, kirain sudah ada 2 bulan. Belum, gitu. Masih 2 hari. Saya kira kalau kambing kayak gitu kan sehat. Tinggal kita merawatnya aja. Tapi dia kayaknya kalau ngeliat dia kayak gitu, si birahinya masih ini berarti sudah agak ini ya, sudah agak enakan lah. Kemarin ini tadi udah kita ya meskipun kita bukan kita kemarin udah kita panggilkan dokter. Kambing ini diagnosanya kan dokter yang bisa. Kalau kita paling suruh nyuntik ini, obat ini gitu aja. Karena yang paling ini untuk kesehatannya tetap yang ya kayak dokter gitu. Iya, pasti. Kalau kita kan cuma peternak biasa ini mungkin pilek biasa kayak gitu. Kalau kita diagnosa kalau masalah pilek kita tahu obatnya ini. Kalau makannya kurang enak kita kasih vitamin. Tapi kalau lain-lain pasti yang diagnosa yang tahu kan dokter. Ya pokoknya yang lebih inilah di bidangnya lah. Iya, kalau kita kan taunya ya gimana caranya menambah populasi, kambingnya sehat. Cuman kalau ada kambing yang trouble yang sekiranya memang
di luar dari kemampuan kita sebagai peternak ya tetap yang ahlinya Ya, yang jelas. lebih ini, yang lebih tahu lah dari kita, Pak. ya itulah, kayak kita kan belajar dari kalau kita biasanya kalau udah ambil, kita udah punya dokter katanya yang langgan lah, mana yang nangani kambing-kambingku lah, itulah dia ngasih, ini daripada nanti saya selalu kesini, paling kita dikasih obat, Kasih resep. iya itu Suruh beliin ya kayak kita berobat ya ke itu apotek aja. gitu biasanya. Ya itulah, kalau seperti ini kemarin ya paling kita tahu ini suruh nyuntik ini, kemarin udah disuntik sama dokternya, ini nanti besok bisa dikasih obat ini, atau nanti berapa hari lagi mulai Tapi saya mau nanya nih, Pak, jenengan kan sudah di dunia kambing ini sudah apa ya, kalau orang bilang tuh sudah lumayan kawakan lah, sudah lumayan ini kalau di kambing. Sampai detik ini sudah puas belum dengan apa yang jenengan capai di dunia kambing? Apalagi jenengan setelah punya bejo dan anak-anaknya yang kayak gitu. Saya kira gini loh Bang, kalau merasakan puas dan tidaknya itu tergantung. Ya. Kita dikasih seberapapun, kalau kita mensyukuri apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita ya udah cukup. Yaitu kalau ngomongkan puas dan tidak puasnya, wah pasti selalu wah ini kurang gini, kurang gini. Ya, tapi kita lah, ya, tapi kita harus bisa mensyukuri lah. Ya. Saya kira kalau di tahun-tahun ini, apalagi setelah pandemi itu, saya kira aku merasa rezeki dari kambing ini udah merasa lebih lah Bang. Saya kira kalau kita dikasih rezeki itu, saya kira udah rezeki yang lebih. Iya. Ya, apalagi kalau waktu pandemi seperti itu kan semua terdampak. Iya. Dan yang saya heran di dunia peternakan, apalagi kambing, kok sepertinya lancar-lancar aja. Itu yang saya heran, Bang. Ya itulah Bang. Jadi kadang kan kayak kita main di dunia peternakan ini, kita hanya dilarang transaksi di kerumunan. Tapi jenengan percaya nggak, atau secara ini sadar tidak sadar, ternyata banyak banget permintaan pada waktu COVID. Iya. Itu memang Bang. Itu memang kita udah di luar pikiran kita. Saya kira di luar nalar. Kita kerja aja udah susah Bang. Kerja apa susah? Semua terdampak. Tapi alhamdulillah di dunia perkambingan kok malah perkembangannya malah, dan harganya lebih gila loh, Pak. Ya dan laku, yang saya heran. Ya mungkin sama Gusti Allah sudah skemanya ada yang ngatur sendiri sudah lah, diatur. Itu gitu. udah di luar kewenangan kita. Ya kita juga nggak berhak inilah ya. Cuma udah. Apa ya? Kadang dipikir nggak masuk ke nalar. COVID ini semua terdampak, tapi kambing tambah mahal, ya tambah laku dan tambah rame. Iya itu. Ya mungkin itu sudah aturan dari Sang Pencipta ya, guys. Ya mudah-mudahan pokoknya Abah nih sehat selalu sekeluarga tentunya. Amin. Kambing-kambingnya bejo dan generasi-generasinya sehat semua. Juga Pak Taji, Mas Sutris yang ngerawat, orang-orang yang terdekat jenengan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya selalu mengalir lancar. Amin. Saya terima kasih banyak sudah boleh mampir Bah ke sini. Sama-sama. Mungkin ada sepatah dua patah kata buat motivasi teman-teman di penonton saya di Jenderal Tani. Siap. Kita gini Bang, kalau untuk ini aku ingin mengingatkan teman-teman yang lama, yang sekarang udah nggak main kambing. Kambing main kambing sekarang nggak kayak dulu Bang. Ya, makanya saya ingin gimana ya? Bukan kok kita sok gini-gini ndak, tapi teman-teman yang dulu merasa merugi, merasa dulu waktu di tahun sekitar 2015, 16, 17, saya kira kalau sekarang mulai merawat kambing seni lagi itu lebih bagus Bang. Masalahnya kambing sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu Bang, dulu itu ada harganya kambing kontes itu PE yang kontes itu kalau mau ada kontes atau setelah kontes itu harganya bagus. Tapi setelah itu
Anjlok. Kalau dulu-dulu Bang, kita main dulu-dulu. Lah Sekarang? Kalau sekarang mulai tahun 2000 katakanlah setelah COVID, ya, kok setelah mulai ada COVID atau sebelumnya COVID, kambing ini terus naik. Harga itu stabil Bang, nggak kayak dulu. Sekarang sedangkan kontes nggak kayak dulu Bang. Dulu itu 1 tahun 3 kali aja yang nasional udah bagus Bang. Paling 2 kali, bisa-bisa 1 tahun nggak ada. Kalau 1 tahun nggak ada kontes, harga kambing udah hancur Bang. Kalau sekarang tinggal pilih mau kontes di mana. Nah, Setiap kota kayaknya hampir ada kalau kontes. memang dia mau ke ujung dunia pun di luar lah itu. Lah, ini berarti sebuah ajakan ya, Iya, untuk itu. kawan-kawan lama. Mangga, ya. Dan untuk teman-teman yang baru mulai bermain kambing, ya semangat terus, jangan gampang iya, nyerah. jangan. Ya itu Dan Bang. Yang apalagi yang baru-baru ini, jangan merasa dia pemula kok gini, jangan punya anggapan gitu. Yang jelas kita sama-sama belajar. Karena di dunia kambing, kalau menurut saya pribadi, setelah kita masuk nyemplung dan kita mulai belajar kambing, mungkin kalau kita baru pertama belajar, kita ngomong diri kita ini sebagai pendatang baru atau pemula atau newcomer lah, atau underdog apapun istilahnya. Tapi setelah kita masuk, senior dan junior itu sudah nggak ada. Nggak ada. Karena Nggak ada, ilmu Bang. kambing nggak ada ujungnya loh. Iya, ya itulah. Nggak Kadang ada. pendatang baru tuh Lebih menggigit. Aku kan udah pernah ngomong. Pendatang baru lebih menggigit. lebih Bang. nyelekit ya Iya. gigitnya. Jadi ya itu ya guys ya, apa ya, kita tidak pernah bisa membaca situasi ke depannya akan menjadi seperti apa. Ya wis, sudah kalau kayak gitu mungkin kita closing dulu karena sudah sore. Dan saya terima kasih banyak Bas, lagi-lagi saya sama-sama. pamit lagi. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pokoknya semua aman terkendali. Saya pamit dari kandang Alfiano Farm juga beserta Banis. Iya. Saya titip salam dulu buat penonton Jenderal Tani tuh. Ya penonton Jenderal Tani kan biasanya kalau ke Alfiano itu gimana gitu loh. Ajakan untuk subscribe kayak atau apa. Iya. Numpang pansos gitu guys. Nih untuk teman-teman Jenderal Tani yang Close up, pengikutnya Jenderal Tani, mari kita dukung terus supaya bisa eksis lagi. Kemarin bukan nggak eksis, enggak, sementara break, tapi sekarang mari kita dukung terus. Jenderal Pak Tani pasti oke. Oke, siap, thank you. Oke, kalau gitu kita closing dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. mantap. Kapan-kapan saya kesini lagi, Pak. Siap. Iya, Pak. Siap, makasih, Pak. Ini loh, pesen pasir untuk ngurus yang